Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY bilang jika ada menteri aktif dari Kabinet Indonesia Maju yang berusaha membuat koalisi baru bersama dengan P3, Demokrat, dan PKS. Siapa dia? Kita langsung bahas di Sedang Viral bersama Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Toto, selamat siang. Selamat siang. Langsung saja Mas Toto, siapa yang dimaksud oleh SBY ini? Ya, kalau dibaca dari rentetan kronologi pemberitaan, lalu kemudian P3, PKS, dan Demokrat, paling mungkin adalah nama Sandiaga Uno ya. Karena kalau kita lihat kan memang Mas Sandi adalah bagian dari P3, kecenderungan punya ambisi menjadi capres atau cawapres. Bukan tidak mungkin melihat peluang bahwa selain ingin tetap dirinya menjadi alternatif untuk cawapresnya Mas Ganjar, tapi juga harus punya plan B untuk bicara mengenai membentuk poros koalisi baru. Apalagi melihat ada situasi ketika Demokrat akan ditinggalkan atau sudah ditinggalkan misalnya oleh Mas Anies begitu ya. Itu dari sisi kronologi saya pikir memang hanya ada satu nama yang bisa kita sebut dalam hal ini adalah Mas Sandi. Kalau pertanyaannya apakah mungkin, saya pikir sudah dijawab, tapi dari surat Al-Muzamil Yusuf, salah satu anggota tim 8 berasal dari PKS, PKS seperti akan tetap ada dalam barisan Mas Anies. P3 juga beberapa petingginya sudah mengatakan malah akan mengajak PKS dan Demokrat untuk mendukung Mas Ganjar. Jadi saya sih melihat walaupun ada keinginan seperti itu, tapi sulit untuk dilaksanakan. Baik, Sandiaga Uno, Mas Toto. Lalu apakah ini akan menjadi clue, ini akan adanya kejutan baru nantinya? Sejauh ini kan ada isu Sandi AHY. Gimana Mas Toto melihatnya? Sulit kalau menurut saya, pertama menyadari Mas Sandi elektabilitasnya jauh di bawah tiga nama yang dianggap mumpuni untuk menjadi capres. Kalau kita bicara tiga nama yang mumpuni menjadi capres dalam setahun terakhir hanya Mas Ganjar, Pak Prabowo, dengan Mas Anies. Sehingga seperti akan menjadi sebuah proses bunuh diri secara elektoral ya, memajukan nama AHY dengan Mas Sandi, karena elektabilitas Mas Sandi bahkan sebagai cawapres pun cenderung turun terus, apalagi bicara sebagai capres terlalu jauh. Di sisi lain, saya pikir P3 sudah jelas melakukan deklarasi mendukung Mas Ganjar dan punya kedekatan sentimen dengan Ibu Mega. PKS juga kalau berhitung secara elektoral, kalau kemudian lari dari Mas Anies, malah punya peluang untuk kemudian menurunkan elektabilitas partainya karena akan dianggap sebagai pengkhianat. Kenapa seperti itu? Kombinasi antara Mas Anies dengan PKS, tanda kutip ya, sebagai partai paling oposan dengan sosok capres yang dianggap paling oposan, itu sebuah kekuatan besar buat PKS menaikkan elektabilitasnya di pileg. Kalau kemudian tiba-tiba mereka berkhianat, akan punya pengaruh besar kepada pilegnya, kepada suara partai, belum lagi hitung-hitungan pilpresnya bisa dikatakan hampir pasti kalah karena elektabilitas Mas Sandi yang belum mumpuni tadi. Oke, tapi kalau Mas Toto ini kan selalu ngomong soal kongko politik ya. Nah, kita ngomongin soal kongko politik ini sendiri. Kapan ini akan berakhir, Mas Toto? Apakah sudah mulai terlihat komposisi finalnya siapa sama siapa? Yang kita bisa lihat hampir pasti malah sekarang adalah Anies dengan Caimin, karena ini adalah koalisi pertama yang berani kemudian mengumumkan nama cawapres. Kongko politik ini selesai dengan sendirinya ketika partai-partai bersepakat mengenai nama cawapres. Kenapa saya katakan Anies Imin ini cenderung sudah hampir pasti? Karena andai kata pun PKS tidak bergabung, Demokrat juga sudah keluar, tetap suara dari Nasdem dan PKB ini sudah memenuhi prasyarat. Jadi kongko politik itu akan berakhir dengan sendirinya ketika nama cawapres sudah diumumkan oleh partai-partai tersebut. Jadi kita masih akan melihat mungkin dari dua koalisi lain yang tetap menurut saya kecenderungannya mungkin akan menunggu masa-masa injury time, entah itu di Oktober akhir ataupun sampai batas akhir pendaftaran di 25 November. Dan lebih sulit memang buat Pak Prabowo atau Mas Ganjar, karena persaingan ketat kan sebenarnya di antara dua nama ini yang sudah harus berpikir. Ya, Pak Prabowo berpikir gimana ngalahin Ganjar, Mas ya. Ganjar gimana berpikir mengenai mengalahkan Pak Prabowo. Sementara kalau Mas Anies ini dalam konteks survive, jangan sampai saya dijegal untuk tidak maju, makanya mereka berani mengambil langkah lebih dulu. Yang terpenting sudah ada keputusan capres cawapres, sehingga yang ditengarai akan ada upaya penjegalan itu bisa selesai dengan sendirinya.
Oke, tapi kalau kita ngomongin soal Demokrat, Mas Toto, langkah apa yang paling logis diambil oleh Demokrat nanti? Apakah gabung ke Prabowo atau ke Ganjar kira-kira? Kalau kita lihat bahasa komunikasi politik yang muncul dalam beberapa bulan terakhir ya, terlihat sekali ada keinginan dari Pak SBY ataupun Partai Demokrat untuk merapat ke koalisi Mas Ganjar. Komunikasi Hmm. politik kan malah dilakukan dengan Mbak Puan, sesuatu yang dianggap dulu hampir tidak mungkin terjadi. Bahkan Pak SBY sempat mengutarakan ada mimpi beliau naik satu kereta, ada Ibu Mega di dalamnya juga. Saya pikir itu kan sebuah isyarat politik, ada Ya. upaya rekonsiliasi dan kita tahu dalam sentimen sejarah yang namanya rekonsiliasi dengan Ibu Mega itu buat Pak SBY harusnya priceless harganya ya. Dan kalau kita baca sejarah ke belakang lagi, kenapa sih cenderung saya menganalisis Pak SBY cenderung tidak nyaman dengan Pak Prabowo sebagai capres? Kalau kita ingat dulu 2014, besannya Pak SBY maju loh menjadi cawapresnya dari Pak Prabowo, saat itu Pak Hatta Rajasa. Tapi besannya sendiri pun maju bersama Pak Prabowo, saat itu kita lihat kebibangan dari Partai Demokrat gitu ya. Jadi Ya. ini bisa saja nyambung dengan spekulasi atau isu atau gosip ketidakakuran Pak SBY dengan Pak Prabowo pada masa misalnya sesama di Akademi Militer misalnya. Jadi kalau dibaca dari kemungkinan itu arahnya lebih kepada koalisi Mas Ganjar, tapi pertanyaannya adalah apakah Ibu Mega mau menerima? Saya pikir kalau Ibu Mega bisa kemudian menerima keputusan politik ini, sebuah kekuatan besar, bukan hanya dalam konteks elektoral ya, tapi narasi rekonsiliasi terbesar yang kita bisa lihat setelah bergabungnya dulu Pak Prabowo menjadi menteri Pak Jokowi. Oke, tapi jika tidak, Mas, jika Ibu Mega ini tidak menerima begitu ya, katakanlah kita berandai-andai, berarti Demokrat ini nanti akan mau nggak mau ke Prabowo atau seperti apa? Ya pilihannya kan tidak ada lagi dan memang Oh, aturannya kan harus ikut dalam barisan koalisi. Tapi ya, kalau saya melihat kecenderungannya itu mungkin akan jadi pilihan terakhir ya. Kalau Pak Prabowo hmm, sih kita lihat ya gayanya seperti siapapun boleh masuk ke saya gitu kan. Bahkan ya, anaknya presiden jadi cawapres saja dia dorong-dorong apalagi mm, partai yang ingin masuk ya. Jadi memang kecenderungan kelenturan ini lebih ada di Pak Prabowo. Tapi membaca gerak-gerik manuver politik Pak SBY dari dulu sampai sekarang, saya melihat memang itu seperti akan ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Oke, lalu Mas Toto, ini menjadi pertanyaan saya dan saya yakin banyak masyarakat juga. Kenapa akhirnya Anies dan Nasdem memilih Caimin menjadi cawapresnya, begitu ya? Apakah Caimin seberpengaruh itu untuk menaikkan elektabilitas atau karena apa sih, Mas Toto? Saya berpikir ini bukan tentang Caimin, ini Hmm. tentang PKB. Ini tentang Oh, kebutuhan dari Mas Anies dan terutama kesadaran Partai Nasdem yang kalau kita baca statement-statement dari awal deklarasi Mas Anies, ada Effendi Hoiri, ada teman-teman lain yang mengatakan mereka membutuhkan suara di Jawa Timur, mereka membutuhkan cawapres yang bisa menggapai basis NU. Kenapa? Karena itu kelemahan dari Mas Anies, basis NU-nya itu sangat kecil. Di sisi lain kemudian juga PKB kuat di Jawa Timur, jadi dulu keluar nama Kofifah kalau kita ingat ya, tapi ya, kemudian gagal. Sempat keluar lagi nama Pak Mahfud, lalu Pak Mahfud menyatakan menolak. Jadi ini bukan hmm, hal baru, keinginan Nasdem itu jelas, bukan AHY. Itu terbaca sekali dari statement-statementnya, menginginkan ada tokoh NU. Nah, mereka melihat peluang ketika Caimin ini seakan-akan dihianati oleh Pak Prabowo, ditinggalkan begitu kan, ya, dalam koalisi pacaran selama setahun yang kemudian tidak ya. dikawini gitu kan. Dan akhirnya peluang ini gayung bersambut, keinginan Nasdem sejak dulu kala, kemudian menjadi terbuka kesempatannya ketika Caimin merasa sekarang hilang arah dan kecewa dengan Pak Prabowo, disitulah kombinasi ini bertemu. Apakah akan efektif? Tetap menurut saya ada pertanyaan besar. Pertama, Caimin sudah bekerja selama setahun lebih, elektabilitasnya tidak naik-naik. Artinya kan basis PKB tidak solid mendukung beliau sebagai capres-cawapres. Yang kedua, kalau PKS tetap masuk dalam barisan Anies Caimin, menurut saya itu laksana air dan minyak ya, tanda kutip lah. Mereka antara PKB, basis NU dengan PKS ini biasanya ada dalam ceruk yang berbeda karena spektrum ideologi mereka cenderung bisa dikatakan selama ini berbeda secara politik. Itu yang menurut saya tetap jadi PR, kekuatan ini bergabung belum tentu bisa dihitung dalam logika matematika, jangan sampai malah kemudian
menjadi dua kutub yang saling berjauhan. Oke. Nah, tapi dengan kejutan ini ya Mas Toto, siapa Ya. sih sebenarnya yang memulai langkah pendekatan kalau dari menurut Mas Toto sendiri Nasdem atau PKB atau memang ada arahan dari kekuatan politik besar seperti yang disampaikan oleh SBY kemarin? Sudah pasti bukan Pak Jokowi, saya sebut saja nama. Menurut saya Hmm. salah analisis ini kalau SBY mengatakan Pak Jokowi. Kalau di Pak Jokowi kita selama ini dicurigai takut sekali atau tidak ingin Anies menjadi presiden, kan kecurigaannya seperti itu begitu ya. Tidak mungkin dia kemudian mengarahkan Anies untuk mendapatkan calon wakil yang bisa menutupi kelemahan Mas Anies selama ini. Itu ada di basis NU, itu ada di basis PKB. Saya menduga ada yang menghembuskan isu ini untuk menjadi justifikasi bahwa saya bukan sedang bekerja sendiri, tapi ada restu dari lurah, kan kira-kira gitu bahasanya kan. Tetapi kalau dibaca dalam logika kepentingan, kalau betul Pak Jokowi mengendorse-nya adalah sosok Prabowo dan Ganjar di luar Mas Anies, menurut saya analisis itu tidak berdasar sama sekali. Malah terkaan saya, Pak Jokowi sekarang juga kaget dan bingung karena kemudian kita bisa melihat dengan konstelasi yang ada sekarang, Pak Prabowo cenderung gembos. Kalau saya mau, karena kekuatan Pak Prabowo di Jawa Timur selama setahun terakhir itu kan ditopang oleh PKB terutama ya. Pak Prabowo ini kan cenderung selalu kalah dalam 2014-2019 di basis Jawa Timur dan di basis NU. Jadi ini akan jadi kerugian buat Pak Prabowo kalau kita berpikir agak spekulatif. Bukan tidak mungkin ini membuka peluang putaran kedua. Dulu semua orang mengatakan ini akan jadi pertarungan antara Ganjar dengan Prabowo. Sekarang Anies menurut saya punya peluang untuk bisa masuk di putaran kedua. Oh, justru ini ya merugikan Prabowo ya ini kalau menurut Mas Toto sendiri ya. Jelas dong, karena kan yang diambil adalah kekuatan Prabowo. Jawa Timur ya, Caimin yang diambil. Caimin, Caimin itu betul-betul. kan dan PKB ada dari koalisinya Pak Prabowo, menopang kekuatan Pak Prabowo di Jawa Timur selama ini. Dan itu basis besar. Jadi otomatis ketika PKB diambil, otomatis yang gembos adalah Pak Prabowo. Ganjar cenderung stagnan, Anies cenderung naik. Itu yang bisa mengubah konstelasi peluang dari Mas Anies untuk bisa masuk di putaran kedua melawan Ganjar menjadi terbuka. Dan dalam konstelasi seperti itu kan tidak mungkin kita melihat bahwa sutradaranya adalah Pak Lurah atau presiden. Pak Jokowi Saya begitu. logikanya jadi tidak masuk gitu. Ya. Oke, berarti dari kongko politik ini yang sudah terlihat finalnya adalah Anies Caimin, tapi kita masih nantikan yang lain ya. Mas Toto ada Masih kejutan akan politik ada apa banyak lagi? yang seru-seru. Tiap Masih minggu banyak mungkin berubah seru-seru. lagi. Saya juga nanti akan selalu call Mas Toto ini untuk seru-seru lainnya. Tapi sebelumnya thank you Ya, Mas Toto sudah gabung sama kita di thank Sedang you. Viral siang ini. Terima kasih Mas Sama-sama. Toto. Siang.